Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Uang Balik. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Di awal ceritanya, ada sepasang pengantin baru. Sebut saja namanya Joko dan Siska. Dia sebelumnya menjadi buruh pabrik di perusahaan tertentu. Bertemunya dua pasangan ini di salah satu perusahaan dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena itu mereka mengambil cuti terlalu lama, sampai akhirnya dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan berjalannya waktu, Joko dan Siska dengan aksinya menikmati hidup tanpa memikirkan pekerjaan. Mungkin mereka masih ada simpanan uang yang masih bisa digunakan untuk harian dan bulanan. Namun di bulan ketiga, keadaan uangnya semakin menipis. Joko yang pada saat itu tinggal di rumah mertuanya, dan akhirnya masuklah sosok ketiga dalam urusan rumah tangga, yaitu mertuanya Joko, yang setiap hari melihat Joko hanya di rumah. "Joko, kamu kenapa di rumah terus? Dulu kan kamu bekerja, tapi kok sekarang di rumah terus? Apa kamu tidak kerja?" tanya ibu mertuanya. "Iya bu, saya sudah tidak kerja lagi, karena saya sudah dipecat," jawab Joko. "Maksudnya, apa kamu tidak bekerja lagi? Mau dikasih makan apa anak saya? Kalau kamu bekerja, seenggaknya kan untuk beli kebutuhan, beli bajunya, beli make up, belum untuk makan sehari-hari. Kalau seperti ini terus, kamu juga di sini 2 bulan kerjaannya cuma makan, tidur, makan, tidur. Mau jadi apa kamu? Mau buat anak saya mati kelaparan?" kata mertuanya dengan amarahnya. Karena mertuanya yang sudah emosi tidak tertolong, Joko hanya diam dan hanya mendengarkannya. Dari dalam kamar, Siska pun mendengar perdebatan antara suaminya dan ibunya. Siska pun menghampirinya. "Maaf ya mas, ibu memang seperti itu." "Hei, Siska, ibu kan sudah bilang, kalau mau cari suami itu yang benar. Jangan seperti dia, pengangguran tidak jelas, kerjaannya makan tidur terus," tangkas ibunya. Karena cacian dan hinaan tersebut, Siska pun dengan santainya berusaha menenangkan suaminya. "Sudah mas, jangan diambil hati omongannya ibu, biarkan saja," kata Siska menenangkan. Mereka berbincang-bincang dengan asiknya, namun tidak disangka, ibu mertuanya mendengar obrolan mereka. "Hei, kalian sedang ngomongin ibu ya? Kalau mau cari pekerjaan ya sana cari. Jangan cuma diam saja. Kamu itu jadi omongan tetangga terus, tahu kamu?" kata ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya, Joko pun mulai mencari pekerjaan. Ia sudah kesana kemari mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerimanya. Lalu tidak disengaja, di perjalanan Joko pun bertemu dengan temannya waktu SMP. Kamu bukannya Adam ya? Wah, kamu Adam benar," sapa si Joko. "Iya benar, ini saya Jok. Kamu dari mana?" tanya si Adam. "Ini saya cari pekerjaan dari pagi, sudah mondar-mandir, tapi belum nemu juga," keluh si Joko. "Lah, emang kamu kenapa?" tanya Adam. "Saya di rumah sudah terlalu jenuh. Setiap hari dimaki-maki sama mertua saya. Setiap hari tidak bangun tidur, tidak siang hari, mau tidur pun diomelin terus," keluh kesah Joko. "Memang kamu ada masalah apa? Kok sampai segitunya?" tanya Adam. "Dulu waktu saya kerja, saya selalu diagung-agungkan." "Oh, silakan nak Joko, masuk." Tapi giliran sekarang, baru kelihatan aslinya mulut trompetnya keluar. Jelas si Joko. "Setiap hari kena omel terus. Karena saya sudah tidak kerja lagi,
Gara-gara saya mengambil cutinya panjang, akhirnya saya dipecat. Lanjut Joko menjelaskan. Adam pun menanyakan apakah kemauan Joko setelah ini. Dan dengan giginya, Joko ingin mendapatkan pekerjaan secepatnya. Singkat cerita, Joko pun diajak pergi ke rumahnya Adam. Sesampainya di sana, Joko sontak saja kaget melihat kediamannya Adam yang luar biasa bagus bak istana. Di dalam rumah mereka asik berbincang-bincang. Joko sempat terheran-heran. Kok Adam bisa kaya seperti ini ya? Bahkan rumahnya seperti istana. Adam kan dulunya berangkat sekolah saja jalan kaki. Uang sakunya saja tidak cukup buat jajan. Tapi sekarang dia kok kaya? Dia berubah 180 derajat. Adam lulus SMK saja tidak. Tapi kenapa bisa seperti ini? Kata Joko dalam hati. Dengan rasa ingin tahunya, Joko bertanya-tanya kepada si Adam. Dam, ini rumahnya siapa, Dam? Tanya Joko. Ya ini rumah saya, Jok. Pungkas si Adam. Ah, yang benar saja. Kamu dapat dari mana? Dan usahamu apa, Dam, sekarang? Tanya si Joko penasaran. Yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu, Jok. Pokoknya kalau kamu mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Jelas Adam. Kamu pengen tahu usaha saya? Kan kamu tahu, saya itu dulu orang yang tidak mampu. Sekolah saja saya tidak lulus. Mau makan saja susah. Karena faktor itu, saya berusaha mencari pekerjaan. Dan akhirnya saya seperti ini. Jelas si Adam. Ah, mana mungkin, Dam. Bohong kamu. Jawab Joko dengan ketidakpercayaannya. Kamu pasti ada sesuatu yang buat kamu seperti ini. Ya kan, Dam? Tolong dong, Dam. Beritahu aku. Bagaimana caranya, Dam? Lanjut Joko. Karena perkataan dan desakan pertanyaan dari Joko, Adam pun mengungkapkan apa yang dia lakukan selama ini. Sebenarnya ini rahasia, Jok. Kalau kamu pengen tahu, saya dulu mendapatkan ini semua. Saya pernah bertemu seseorang dan mengantarkan saya ke tempat orang pintar. Dibilang pesugihan iya, dibilang bukan juga iya. Tapi ini tidak ada tumbal, Jok. Jelas si Adam. Hah? Mana mungkin pesugihan tanpa tumbal, Dam? Balas si Joko. Kalau kamu tidak percaya, itu orang tua saya masih ada. Keluarga saya juga masih ada. Masih lengkap semua, Jok. Anak-anak saya di lantai atas itu sedang bermain. Itu semua sudah terbukti. Masih kurang percaya kamu, Jok? Jelas Adam. Iya sih. Lah terus saya harus bagaimana biar bisa seperti kamu? Kasih tahu bagaimana caranya, Dam? Tanya Joko menggebu-gebu. Kamu beneran pengen tahu? Kalau kamu pengen tahu, izin dulu. Kamu kan sudah punya istri sekarang. Beda sama saya dulu. Saya izin sama orang tua. Kalau kamu sudah punya istri, jadi kamu pamitan sama istri kamu. Bilang seperti ini. Saya mau datang ke orang pintar agar cepat kaya. Tapi tidak ada tumbalnya. Begitulah kata si Adam. Singkat ceritanya, Joko pun akhirnya pamit kepada Adam. Dan pada saat di depan rumah, Joko sudah dihadapkan dengan mertuanya yang mulutnya sudah seperti trompet tahun baru. Mertuanya ngomel-ngomel terus seperti petasan. Joko yang sudah jengah langsung masuk ke dalam rumah, tanpa memikirkan omongan mertuanya. Di dalam rumah, Joko bercerita kepada istrinya, bahwa tadi ia bertemu dengan teman SMP-nya, yang sekarang sudah sangat kaya. Bahkan rumahnya seperti istana, bukan lagi seperti rumah-rumah biasanya. Tapi dia seperti itu memang bukan hal semestinya orang lain lakukan, tetapi dengan hal yang lain. Joko berusaha meyakinkan istrinya agar dia bisa mengikuti saran Adam dengan bahasa yang lembut dan sopannya. Akhirnya Siska menyetujuinya. Ibu tenang saja, di sini tidak ada penumbalan, tapi dengan membayar mahal yang sudah disepakati. Jelas si Joko. Intinya saya disuruh ke orang pintar dan nanti dikasih uang gaib. Lanjut si Joko. Hah? Uang gaib? Maksudnya gimana, Mas? Tanya Siska. Nanti uangnya itu 2 lembar. Di antaranya satu dipegang di rumah, satunya itu dibelanjakan. Jelas si Joko. Tapi saya minta izin dulu kepada kamu. Kalau boleh ya saya ke sana. Kalau tidak ya saya tetap jadi orang miskin yang akan terus diomelin ibumu. Tungkas si Joko. Siska pun dengan kebingungannya
karena uang sudah sangat menipis untuk sehari-harinya. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya Siska mengiyakan saja apa yang dibilang Joko. Setelah diizinkan, Joko pun menemui Adam. Berangkatlah Joko dan Adam ke tempat orang pintar. Tempat yang ia tuju sangatlah jauh dari pemukiman. Ia harus melewati hutan yang lebat, dan di tengah hutan itu terdapat rumah kayu yang sudah tua. Sesampainya di sana, Adam menemui Mbah Dukun. "Mbah, ini teman saya, kepingin menjadi seperti saya, agar cepat kaya, Mbah, tanpa ada penumbalan, Mbah," kata si Adam. "Oh, itu mudah, tapi sekarang beda. Kalau kamu dulu kan maharnya berapa? Kalau sekarang di zaman yang sudah beda, maharnya 100 kali lipat," jelas Mbah Dukun. Adam yang mendengar itu pun sontak saja kaget. Namun tidak selang lama, karena Adam yang sudah kaya raya, jadi dengan santainya mengiyakan. Namun berbeda halnya dengan Joko, yang hanya menyimak percakapan dua orang di depannya. Dari hasil kesepakatan tersebut, Adam meminjamkan uang kepada Joko untuk dijadikan maharnya. Uang tersebut dikasihkan kepada Joko. "Ini Jok, uangnya kamu serahkan kepada Mbah, agar yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan," jelas si Adam. Setelah uang tersebut diserahkan, dan dengan bacaan mantranya Mbah Dukun, muncullah uang 2 lembar di atas sesajen. Uang itu ratusan ribu. Dengan mahar yang jumlahnya 10 juta, ia cuma dapat uang 2 lembar saja. Dan Adam pun meyakinkan si Joko. "Kamu jangan khawatir, uang itu bisa seperti yang kamu lihat. Uang ini bisa menjadi seperti saya, kaya raya. Kamu tenang saja, Jok," ujar Adam. Dengan senangnya Joko pun mengiyakan saja. Sebelum mereka pergi, Mbah Dukun pun berpesan kepada Joko, "Yang penting uang satunya itu ditinggal di rumah, dipegang sama istrimu. Dan yang satunya lagi, kamu belanjakan, agar kamu bisa dapat kembaliannya," jelas Mbah Dukun. Singkat ceritanya, Joko pun mulai mempraktekannya. Mulai 1 minggu hingga 1 bulan. 2 bulan pun dia bisa mencapai apa yang ia inginkan. Dari yang tadinya motornya terjual, bisa kembali mempunyai motor, dan sekarang sudah punya mobil, walaupun masih satu rumah dengan mertuanya. Dengan keadaan seperti itu, Joko menghela nafas. "Ah, paling ini mertua memuji-muji saya," ujar Joko dalam hati. Singkat ceritanya, setelah terlihat kekayaan yang sudah berlimpah, mulai dari usaha yang maju dan megahnya rumah Joko. Namun yang namanya manusia, pasti ada saatnya lupa dan salah. Pada saat itu, ketika Joko membelanjakan di salah satu tempat, dibelanjakan uangnya untuk beli sabun dan lainnya. Di situ si penjaga kios merasa aneh saat melihat uang tersebut kok gambarnya beda. Tapi melihat hal yang begitu sudah biasa, bukan hal yang aneh lagi bagi si pemilik toko. Sebut saja namanya Rizkon, sang pedagang kios itu. Dia sejak kecil memang mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Joko membelanjakan uangnya untuk membeli peralatan sabun mandi dan sebagainya. Si Rizkon ini sempat bingung saat melihat uang tersebut. Ini uang kok gambarnya bisa berubah-ubah? Kadang mukanya dia, kadang berubah lagi. Ini uang apa sih? Sambil dibolak-balik uang tersebut, karena ada keganjilan, Rizkon pun kemudian menyimpannya di laci. Bukan hanya sekedar menyimpannya, karena dia sedikit tahu tentang hal spiritual. Dia mencoba menahan uang tersebut dengan bacaan-bacaan doa agar tahu keberadaannya. Selang beberapa jam kemudian si Joko datang lagi. "Mas, mohon maaf, tadi uang saya yang ratusan, apakah bisa ditukar? Soalnya itu uang istri saya, Mas. Ini saya tukar pakai yang 50 ribuan saja, Mas," jelas si Joko. "Aduh, maaf Mas, sudah saya berikan kepada istri saya. Belum ada 5 menit istri saya ke pasar, lagi membeli peralatan sembako Mas. Soalnya stoknya sudah habis," balas si Rizkon. Jaka pun kemudian menyusul istrinya Pak Rizkon. Dengan seperti itu, Pak Rizkon yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada uang tersebut. Padahal uangnya itu masih disimpan di laci. Akhirnya Joko berusaha mencari dan menemui istrinya Pak Rizkon yang ada di pasar. "Bu, ibu bawa uang berapa? Ada ratusan ribunya tidak, Bu?" tanya si Joko. "Oh, ini ada cuma 2, yang lainnya 50 ribuan.
sama 20.000, jawab istrinya Pak Rizkon. Bu, apakah boleh uang yang ratusan ribu saya tukar? Nanti saya akan kasih lebih, Bu, tawar si Joko. Loh, tukar ya tukar saja, Mas. Masa dikasih lebih? Jawab istrinya Rizkon. Enggak, Bu, ini buat nambah-nambah belanja, kata Joko. Karena istrinya Pak Rizkon orang biasa-biasa saja yang tidak tahu hal seperti itu, diterimalah uang 500.000 dari tukaran uang 200.000. Dari apa yang terjadi tadi, Joko meyakinkan uang tersebut benar atau tidak. Sesampainya di rumah, Joko menanyakan kepada Siska, Bu, uang yang satunya ada sama ibu apa tidak, Bu? Tanya Joko. Uang yang satunya belum kembali, Mas, jawab Siska. Lah, ini uangnya bukan, Bu? Tanya Joko. Ya kalau memang itu uangnya ya sudah ada di kantong sebelah toh, Mas, jelas si Siska. Lah terus sampai sekarang uangnya belum kembali, Bu? Tanya Joko. Belum, Mas, jawab Siska. Lah terus uangnya di mana ya, Bu? Tanya Joko was-was sambil mengingat-ingat kembali. Si Joko teringat dengan si penjual kios tadi yang bernama Pak Rizkon. Singkat ceritanya, di pagi hari Joko mendatangi menemui Pak Rizkon. Pak Rizkon, saya minta tolong. Bapak masih ingat tidak? Tempo hari saya membeli peralatan mandi dengan uang ratusan ribu. Tanya Joko. Iya, saya masih ingat. Memangnya kenapa ya? Jawab Pak Rizkon. Itu uangnya masih ada tidak ya, Pak? Tanya Joko. Begini Pak Joko, sebenarnya itu bukan uang yang biasa kan? Uang yang Bapak belikan kepada saya itu, kalau dibelikan Bapak dapat kembaliannya, terus uangnya menghilang kan? Pinginnya Bapak seperti itu kan? Jelas si Pak Rizkon. Joko yang mendengar jawaban dari Pak Rizkon, kaget bukan kepalang. Bagaimana dia bisa tahu ya? Dengan muka yang begitu kebingungan dan kepanikan dan campur rasa malu dan campur aduk menjadi satu, Joko mencoba membalikkan mukanya. Tapi memang kenyataannya dia sudah diketahui sama Pak Rizkon. Rasa malu itu hanya diungkapkan sama Pak Rizkon. Iya Pak, itu uang bibit yang kalau dibelanjakan uang itu akan kembali, tutur si Joko. Nah, benar kan dugaan saya? Pak Joko kesini mau ambil sisa uang dari yang Bapak belanjakan. Jadi selama ini Bapak dalam 1 tahun ini seperti itu terus menerus, kata Pak Rizkon. Iya Pak, balas Joko. Ya Allah, kamu kok bisa melakukan seperti itu sih? Tanya Pak Rizkon. Akhirnya Joko pun menjelaskan apa yang dilakukan Joko selama ini, dan Joko pun meminta uangnya dikembalikan. Lah terus kalau saya tidak mau mengembalikan, gimana? Tawar Pak Rizkon. Kamu berarti berurusan sama saya Pak Rizkon, kata si Joko sambil menantang. Pak Rizkon dengan santainya menjawab, kamu mau mengancam saya? Ini uang kalau saya sobek, mungkin ini akan menjadi fatal buat Bapak. Bahkan mungkin akan menjadi sangat fatal bagi Bapak serta istri Bapak. Saya yakin uang ini salah satunya ada di rumah, dan pasti uangnya ada di istrinya Bapak, ujar Pak Rizkon dengan nada tingginya. Joko pun semakin takut dan kaget campur aduk. Kok dia bisa tahu kalau satunya dipegang istri saya ya? Pikir Joko. Kejadian ini adalah akhir dari kisah kamu untuk menggunakan uang ini. Kalau kamu masih menggunakan uang ini, melakukan hal seperti ini, saya tidak akan segan-segan. Saya sobek uang ini agar kamu dan istri kamu itu bisa meninggal, ancam Pak Rizkon. Hah? Apa? Meninggal? Ya tidak mungkin lah, jawab si Joko. Kalau kamu tidak percaya, mau tak sobek sekarang uang ini? Separuh saja, tidak usah semuanya saya sobek. Kalau saya sobek semuanya, pasti kamu dan istri kamu akan meninggal, tungkas Pak Rizkon. Dengan keyakinan Pak Rizkon seperti itu, bahwasanya uang itu jika disobek akan menjadikan petaka, si Joko ini kurang yakin. Ah, tidak mungkin, gak mungkin, silahkan sobek saja. Sobek, saya tidak perlu uang itu lagi, toh saya sudah kaya, kata si Joko dengan emosi. Akhirnya Pak Rizkon pun membuktikan dan disobeklah uang tersebut. Sekarang kamu lihat Joko, ini saya sudah ingatkan kalau uang ini bukan uang yang benar. Ini uangnya ada mukanya Bapak sama istrinya Bapak.
Ini yang saya lihat, bukan uang ratusan ribu yang sebenarnya. Sekarang Bapak lihat sendiri, saya sobek setengahnya. Nanti apa yang terjadi, Bapak sendiri yang akan merasakan. Jelas Pak Rizkon. Ketika salah satu uangnya disobek tengahnya, dan salah satu sobekannya tersebut dirobek-robek, dan kemudian dibakar, Joko masih dengan angkuhnya. Lihat saja, saya tidak apa-apa kan? Kata si Joko sambil kegirangan. Kamu pulang dulu sana, jangan senang dulu. Memang yang saya bakar bukan muka kamu, ini muka istri kamu. Jelas Pak Rizkon. Karena apa yang disampaikan Pak Rizkon tadi, maka Joko pulang untuk membuktikannya. Sesampainya di rumah, dan apa yang terjadi? Ibu mertuanya Joko menangis-nangis sambil meraung-raung. Saat Joko masuk ke dalam, Joko melihat tubuh istrinya yang sudah gosong seperti terkena aliran listrik. Itu yang terjadi ketika Pak Rizkon menyobek dan membakarnya. Waktu Pak Rizkon melakukan itu, Siska istrinya Joko pada saat itu sedang menyalakan lampu. Namun terjadi konslet, dan Siska pun tersetrum aliran listrik. Tubuh Siska menjadi gosong terbakar. Joko yang melihat istrinya terbakar akibat konsleting listrik, si Joko langsung mengingat apa yang terjadi. Kenapa saya membiarkan istri saya seperti itu? Apa benar yang dikatakan Pak Rizkon menjadi kenyataan? Dari kejadian tersebut, setelah semuanya prosesi pemakaman, selesainya si Joko ini merenung. Di dalam renungannya, dia mengingat kembali kejadian apa yang pernah dilakukan si Rizkon kepada uang tersebut. Akhirnya Joko ini datang lagi ke tempat Pak Rizkon. Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ujar Joko. Kok kamu datang-datang minta maaf itu kenapa? Kata Pak Rizkon. Ini soal uang saya yang dulu saya kasih, Pak, kata si Joko. Oh, soal uang itu. Ya sudah, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kan saya sudah ingatkan, tapi kamunya yang ngeyel. Ya itu yang terjadi, jawab Pak Rizkon. Iya Pak, dan bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik tanpa uang itu? Tanya Joko. Kalau kamu pengen menjadi orang yang baik, dengan catatan, apa yang sudah kamu dapatkan dari uang tersebut, kamu akan kehilangan. Apa kamu siap? Tanya Pak Rizkon. Antara siap dan tidak siapnya Joko. Dengan kebingungannya, akhirnya Joko membiarkan kekayaan yang selama ini ia punya. Joko, kalau kamu ingin jadi orang benar, kembalikan uang kamu ke tempat orang pintar yang dulu kamu minta, kata Pak Rizkon. Saya tidak bisa, ini uang sudah 1 tahun, uang ini sudah tidak semestinya, uang satunya juga sudah terbakar sama istri saya, terus saya harus bagaimana? Tanya si Joko. Kamu harus tanggung jawab akibat apa yang sudah kamu perbuat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Intinya kekayaan kamu yang kamu miliki akan hilang dengan sendirinya, tukas Pak Rizkon. Bulan demi bulan, apa yang Pak Rizkon khawatirkan itu terjadi. Harta yang dimiliki Joko, kekayaan yang semakin menipis, dan akhirnya Joko jatuh miskin. Sukses hanya sementara, kaya hanya sesaat, dan istrinya juga meninggal, dan sekarang menjadi miskin. Semoga kisah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua, karena kekayaan di dunia hanya sementara, tidak ada yang abadi. Semoga kita dijauhkan dari hal kemusyrikan. Semoga kita selalu di jalan yang benar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.